Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Siti Listianingsih dan rekan saya Novia Ila Ardania serta Winda Putri Fatika akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan ekonomika keperilakuan. Nah, subpokok bahasan kami ini yang akan kami sampaikan nanti diantaranya meliputi sejarah ekonomi perilaku, konsep ekonomi perilaku, macam-macam ekonomi perilaku, serta pentingnya ekonomi keperilakuan. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai sejarah ekonomi keperilakuan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah ekonomi perilaku ini dilatar belakangi oleh dimensi ekonomi dengan pendekatan pada perilaku manusia dan hubungannya yang dimana penyusunan serta penggunaan informasi ekonomi secara efisien dan efektif ini digunakan untuk mencapai keselarasan dalam mencapai setiap tujuan yang ingin dicapai dalam perilaku ekonomi manusia. Nah, ekonomi perilaku ini mempelajari sendiri tentang bagaimana efek faktor psikologis yang meliputi efek kognitif, emosional, budaya, serta sosial dalam mempengaruhi dan juga menjelaskan pengambilan keputusan ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku ini muncul pada abad ke-20 yang dicetuskan oleh ekonom Gary S. Becker. Melalui bukunya, ia menguraikan tentang teori pilihan rasional, di mana dalam teori tersebut menguraikan bahwa aktor ekonomi memiliki preferensi yang stabil dan berusaha untuk memaksimalkan perilakunya dalam kegiatan ekonomi. Gary S. Becker ini menggunakan pendekatan ekonomi untuk memahami setiap perilaku manusia terkait dengan praksi sosial dalam lingkungannya, serta kejahatan dan hukuman dalam perilaku irasional. Terdapat 3 tema utama sendiri dalam ekonomi perilaku ini. Yang pertama yaitu heuristik, kedua kerangka, dan 3 kebocoran pasar. Heuristik ini biasanya mengambil keputusan berdasarkan petuah yang berubah-ubah, bukan berdasarkan logika tetap. Kemudian yang kedua yaitu kerangka yang berupa stereotip yang digunakan individu untuk memahami dan menanggapi peristiwa. Serta yang terakhir yaitu kebocoran pasar atau keborosan pasar yang termasuk dalam kesalahan harga dan pengambilan keputusan non-rasional. Tokoh-tokoh terkemuka dalam studi ekonomi perilaku ini diantaranya meliputi Herbert Simon, Daniel Kahneman, George Akerlof, Robert J. Shiller, dan juga Richard Thaler. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Novia Ila Ardania. Selanjutnya mengenai ekonomi perilaku. Dalam ilmu ekonomi, individu akan berusaha memaksimalkan kepuasan mereka ketika dihadapkan pada sejumlah pilihan. Pilihan tersebut muncul karena mereka dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, sedangkan permintaan dan keinginan mereka tidak terbatas. Ekonomi tradisional mengasumsikan manusia adalah manusia ekonomi dan membuat keputusan rasional. Ekonomi perilaku mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia terhadap pendekatan ekonomi dan teori yang dihadapkan pada dapat mempengaruhi terhadap perilaku manusia. Ekonomi perilaku biasanya melibatkan konsep psikologi, ilmu syaraf, dan teori ekonomi mikro terhadap keputusan ekonomi individu dan lembaga, serta konsekuensinya terhadap laba, pasar, dan alokasi sumber daya. Ekonomi perilaku juga dapat dianggap sebagai alternatif bagi ekonomi neoklasik. Topik perilaku ekonomi ada beberapa, yakni yang pertama rasionalitas yang terbatas atau rasionalisme nasionalitas terikat. Yang kedua ada bias. Yang ketiga ada pengendalian diri yang terbatas atau limited self-control. Yang selanjutnya ada preferensi sosial, social preference. Yang selanjutnya ada heuristik salah atau faulty heuristik. Yang selanjutnya ada kelelahan mental atau mental fatigue. Dan yang selanjutnya penghindaran kerugian atau loss aversion. Dan yang terakhir
pembingkaian situasional atau situational framing. Ekonomi keperilakuan jarang mengandalkan model matematika untuk memprediksi hasil. Manusia selalu berkembang dan berubah ketika menghadapi situasi yang berbeda, sehingga sulit untuk memprediksi hasil keputusan. Banyak pendekatan ekonomi modern menggunakan konsep ekonomi perilaku, contohnya aplikasi dalam ekonomi etis, di mana aktor ekonomi dalam mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya terhadap keputusan mereka, alih-alih hanya pada faktor keuntungannya saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Winda Putri. Selanjutnya mengenai macam-macam perilaku ekonomi. Secara umum, para pelaku ekonomi adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Macam-macam perilaku ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau RTK, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, yang keempat pihak luar negeri, dan yang terakhir adalah perusahaan. Rumah tangga konsumen adalah pemilik dari beberapa faktor produksi yang akan dikelola untuk menghasilkan suatu barang yang dapat berguna bagi kehidupan semuanya. Yang kedua, rumah tangga produsen. Perusahaan yang dibuat oleh perorangan maupun oleh pemerintah dengan tujuan menghasilkan jenis barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah adalah badan yang diberikan untuk mengatur jalannya perekonomian dalam negara. Yang keempat, pihak luar negeri, pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen maupun konsumen. Yang kelima, perusahaan. Peran utama sebuah perusahaan karena adalah sebagai tempat berlangsungnya proses produksi. Selanjutnya mengenai pentingnya perilaku ekonomi. Selanjutnya, Mbak. Ekonomi perilaku adalah teori ekonomi yang relatif modern. Itu penting untuk memahami perilaku ekonomi dan memahami alasan mengapa aktor ekonomi melakukan tindakan tertentu. Kemudian, ekonomi perilaku menggunakan faktor sosial, moral, dan psikologis untuk mempelajarinya. Dalam buku teks pada umumnya, aktor ekonomi diasumsikan rasional. Individu berusaha memaksimalkan kepuasan ketika mengkonsumsi barang dan jasa, dan bisnis memaksimalkan keuntungan dalam menyediakan barang dan jasa. Secara umum, peran para pelaku ekonomi adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Kesimpulan mengenai materi ekonomika keperilakuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi perilaku muncul pada abad ke-20 seiring dengan kemajuan dari bidang psikologi dan neuroscience. Yang kedua, tokoh terkemuka dalam studi ekonomi perilaku adalah Herbert Simon, Daniel Kahneman, George Akerlof, Robert J. Shiller, Richard Thaler. Yang ketiga, prinsip ekonomi menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus didasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Yang keempat, ekonomi keperilakuan biasanya melibatkan konsep-konsep psikologi, ilmu syaraf, dan teori ekonomi. Yang kelima, macam-macam perilaku ekonomi seperti RTK, RTP, pemerintah, luar negeri, dan juga perusahaan. Yang keenam, pentingnya perilaku ekonomi sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Winda dan Mbak Novia atas pemaparannya. Nah, cukup sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami terkait ekonomika keperilakuan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan serta kesalahan dalam pemaparan hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.